Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang dirindukan, bulan bonus pahala dan bulan pengampunan dosa. Bulan di mana syaitan dan iblis dibelenggu. Bulan di mana ghirah, semangat beribadah kaum muslimin tumbuh. Begitu saja di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Dalam sebuah hadis disebutkan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasaduhu minan ni'ran. Barang siapa yang bergembira, senang masuk ke dalam bulan Ramadan, diharamkan jasadnya dari api neraka. Baru bergembira saja. Bayangkan bagaimana kalau kita menjalankan ibadah Ramadan dengan optimal. Bayangkan kalau kita menjalankan puasa dan qiyam Ramadan dengan maksimal. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah di mana saja berada, mari kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling istimewa dalam hidup kita. Anggap saja ini adalah Ramadan yang terakhir. Karena kita juga tidak tahu kapan ajal kita. Bisa jadi kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Sidang jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah di mana saja berada. Kalau sekarang Ramadan tahun ini Allah berikan ujian yang sedikit berat kepada kita di tengah-tengah wabah COVID-19. Tentu ini adalah hikmah yang besar yang bisa kita ambil. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita agar lebih serius di Ramadan tahun ini untuk mengoptimalkan Ramadan kita. Untuk menjadikan Ramadan ini benar-benar Ramadan yang dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah sebagai goal atau target akhir daripada ibadah siyam, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Bayangkan kaum muslimin sekalian, bayangkan saudara-saudaraku sekalian, kalau puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, bagaimana agar kita berpuasa tidak hanya mendapatkan lapar dan haus? Maka optimalkan ibadah Ramadan kita sesuai dengan hakikat yang terkandung dalam ibadah Ramadan itu sendiri. Ramadan
adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita secara langsung di bulan Ramadan ini. Kenapa tarbiyah langsung? Karena puasa kita tidak ada yang ketahui, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang muslim, seorang hamba Allah, dia makan minum di siang hari di dalam sebuah kamar, tidak ada yang mengetahui. Kemudian dia keluar, dia katakan dia berpuasa sebagaimana biasa orang-orang yang lain. Jadi puasa kita yang mengetahui hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah syahrut, disebut dengan syahrut tarbiyah. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Demikian juga kita, agar kita bisa terus beribadah, semangat menjalankan ibadah Ramadan, baik ketika dilihat orang atau tidak. Dan kita terus menjauhkan dari apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika diketahui oleh orang ataupun tidak. Inilah yang disebut dengan syahrut tarbiyah. Ramadan disebut dengan syahrul ibadah. Kenapa syahrul ibadah? Karena di bulan Ramadan kita dipacu semangat ibadah kita dengan bonus pahala. Makanya di dalam bulan Ramadan ada yang disebut dengan qiyamul lail atau salat tarawih. Yang salat tarawih ini tidak ada di bulan yang lain. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Dan qiyamul Ramadan disebutkan dalam Al-Quran ada satu malam yang khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka oleh karena itu, dengan bonus pahala yang Allah janjikan, kita melaksanakan ibadah sunat seperti kita melaksanakan ibadah wajib. Dan setiap ibadah wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, syahr Ramadan, bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bukan sebuah kebetulan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi tentunya ini adalah sebuah skenario bagaimana Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya agar interaksi kita di dalam bulan Ramadan dengan Al-Quran itu harus lebih kuat. Di mana kita bisa memperbanyak tadarus, menghafal, membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu semakin banyak. Dulu kita merindukan bisa mendapatkan waktu yang besar, waktu yang luas untuk membaca Al-Quran. Mungkin suasana lockdown, suasana kita bekerja dari rumah, work from home, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita memperbanyak tilawah Quran. Man qara'a harfan min kitabillah alaihi hasanatan wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu penegasan Rasulullah SAW terhadap pahala kaum muslimin dalam membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Dan insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam mendirikan malam-malam bulan Ramadan, dan Ramadan kita menjadi Ramadan yang mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadanallahi akum ajma'in fastaghfiruhu innal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.